Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Geografis di pertemuan ke-13 ya. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita akan belajar tentang analisis spasial. Untuk analisis spasial di pertemuan ke-13 ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah measurement function atau pengukuran, yaitu perhitungan panjang, jarak, dan area. Kemudian di pertemuan ini juga kita akan belajar tentang retrieval function ya, atau pemilihan data. Ada beberapa teknik pemilihan data berdasarkan nilai atribut. Nah, nanti kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pemilihan data berdasarkan berdasarkan lokasi itu. Nah, selanjutnya atau pada saat ini kita akan belajar tentang pemilihan data berdasarkan nilai atribut. Baik, langsung saja ya. Langsung saja, untuk kalian yang sudah buka laptop, silahkan dibuka software ArcGIS-nya atau ArcMap. Kalau sudah, untuk bahan latihan di pertemuan ke-13 ini masih sama, kita pakai bahan yang sudah kita pakai sebelumnya, yang di dalamnya ada admin kota Tasik, ada ruas jalan, sungai, kemudian ada pemukiman gitu. Nah, hal yang pertama atau yang pertama-tama yang kita bahas sekarang adalah tentang measurement function atau fungsi-fungsi pengukuran yang ada di ArcGIS itu sendiri. Baik, yang pertama silahkan teman-teman buka data tentang ruas jalan. Kita drag ya dari katalog, atau bisa juga di add data ya. Kalau sudah dibuka, sekarang di layar ArcGIS-nya kita memiliki data polyline yang di dalamnya merupakan representasi dari ruas jalan yang ada di kota Tasik. Nah, sekarang mungkin kita ingin tahu seberapa panjang sih jalan yang ada di kota Tasik ini ya. Nah, baik, mungkin yang pertama kita lakukan adalah kita open attribute table dulu ya. Kita ingin tahu data apa saja yang ada di dalam datasheet ini. Nah, di dalam atribut table di data ruas jalan kota Tasik ini, di dalamnya terdapat kode-kode ya. Kemudian di dalamnya juga ada remark. Ada remark diantaranya jalan lain, jalan kolektor, jalan lokal, jalan setapak, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi case study atau pertanyaannya adalah
seberapa panjang jalan kolektor yang ada di Kota Tasik. Berarti yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menseleksi data berdasarkan atribut ya. Nah, pembahasan kita pada pertemuan ke-13 kali ini kan tentang measurement function dan retrieval function, atau fungsi pengukuran dan fungsi pengambilan data berdasarkan nilai atribut. Nah, kita memiliki ini ya, data remark tentang jenis jalan yang ada di Kota Tasik. Jenis jalannya seperti apa, ada jalan lain, jalan kolektor, jalan lokal. Nah, sekarang case study-nya, kasusnya adalah kita ingin mengetahui panjang jalan kolektor yang ada di Kota Tasik. Berarti kan yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita meretrieval atau mengambil data hanya jalan kolektornya saja ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita klik table option-nya ya. Klik table option, lalu pilih select by attribute. Karena kita akan menseleksi atau kita hanya akan memilih data jalan kolektornya saja. Kemudian kita pilih data di kolom, karena di sini adalah remark, kita pilih remark ya, di klik 2 kali. Kemudian karena kita ingin memilih atau menseleksi jalan kolektornya saja, berarti kita pilih remark yang sama dengan jalan kolektor. Jadi remark adalah atau sama dengan, kita get unique values biar mengetahui ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, dan jalan setapak. Tadi case study-nya adalah jalan kolektor ya, kita pilih jalan kolektor. Nah, kalau sudah seperti ini ya, remark sama dengan jalan kolektor, artinya remark yang di dalamnya datanya adalah jalan kolektor. Lalu kita klik apply. Nah, kalau sudah, nanti si ArcMap-nya itu akan menandai menjadi, kita ganti dulu warnanya ya, akan menandai polyline yang di dalamnya adalah jalan kolektor, menandai data polyline yang di dalamnya adalah jalan kolektor dengan warna biru terang ya. Oke, kita close. Nah, kalau sudah terseleksi jalan kolektornya, kita buat hasil seleksi tadi menjadi layer baru ya, biar tidak membingungkan. Caranya, karena tadi kita sudah menseleksi jalan kolektornya saja, lalu kita klik kanan di table of content ya, di layer ruas jalan Tasiknya, kita klik kanan, kemudian geser ke bawah ke selection, lalu klik yang create layer from selected features. Artinya kita ingin membuat layer baru dari fitur-fitur yang sudah terseleksi. Apa ciri data atau ya ciri fitur yang sudah terseleksi? Ciri-cirinya yaitu fiturnya sudah berubah warna menjadi biru muda ya, atau biru terang. Lalu kita pilih create layer from selected features. Nah, jika kita matikan layer yang pertama ya, yang ruas jalan Tasik, kita memiliki data yang hasil seleksi kita tadi tentang
jalan kolektor yang ada di Kota Tasik. Nah, kalau kita perhatikan ini ada yang putus-putus, kayaknya ini hasil dari hasil dari kelipan kita. Oh, ternyata masih nyambung ya. Tapi kok putus-putus. Oke lah, kita abaikan dulu saja ya. Nah, kita sudah memiliki ruas jalan kolektor yang ada di Kota Tasik. Kita open attribute table-nya. Kita ingin tahu. Nah, kalau di dalam attribute table-nya di sini ada ini ya. Ada 35 ruas jalan arteri atau 35 polyline, jalan kolektor maksud saya, yang sudah terseleksi. Nah, kemudian karena kita ingin tahu panjang ruas jalan kolektor yang ada di Kota Tasik, kita bisa langsung mengkalkulate geometrinya ya, kalkulate geometri. Nah, caranya kita buat dulu field baru yang di dalamnya kita pilih double aja, double biar bisa panjang ya. Panjang dalam meter. Oke, kalau sudah kelihatan ya panjang, untuk kita Nah, kalau fieldnya sudah terbentuk, berarti kita tinggal klik si fieldnya ya di headingnya atau di judul kolomnya, klik kanan, lalu calculate geometry. Nah, ternyata dia nggak bisa ya, kita nggak bisa mengkalkulate geometri. Kenapa? Karena kita belum mengganti sistem koordinatnya ke sistem koordinat yang satuannya metrik gitu ya, satuan luas, dalam hal ini meter gitu. Nah, kita ganti dulu sistem koordinatnya menjadi Tasik itu 48 berapa ya, sebentar ya. Di 48S ya. Jadi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa kalau kita belum merubah sistem koordinatnya ke UTM, sistem koordinat yang satuannya matriks, itu dia nggak akan bisa kita hitung geometrinya atau kita calculate geometri. Nah, kalau sudah kita ganti ke UTM, dia sudah bisa ya. Nah, dia sudah muncul. Di sini kita pilih length atau panjang. Lalu unitnya terserah, bisa meter, bisa kilometer, bisa milimeter, sentimeter, feet. Oke, karena kita ingin tahu dalam satuan meter, kita pilih yang meter ya. Lalu kita klik OK.
Nah, nanti di field yang sudah kita buat sebelumnya tadi, ketika kita calculate geometri, dia akan muncul angka-angka yang memuat panjang dari polyline yang sudah kita buat, yang sudah kita seleksi sebelumnya ya, polyline jalan kolektor. Nah, untuk melihat total secara keseluruhan, kalian bisa hitung satu persatu ya, bisa. Kemudian bisa juga kita lihat di summarize-nya atau di apa ya, kita lihat di statistiknya maksudnya. Nah, nanti karena kita ini ya, kita clear selection dulu, kita lihat di statistiknya, karena di statistik ini dia akan memuat data-data tentang count atau jumlah polyline yang ada, minimum, panjang terendah, maksimum panjang terpanjang, kemudian sum itu adalah jumlah. Nah, kita lihat nih, untuk melihat total panjang jalan kolektor yang ada di Kota Tasik, kita bisa lihat di sumnya ini atau jumlahnya. Nah, kita bisa jawab pertanyaan tadi ya, karena kita ingin mengetahui berapa panjang jalan kolektor yang ada di Kota Tasik. Kita sudah menseleksi datanya, kita sudah mengkalkulasi geometrinya, dan bisa kita lihat panjangnya adalah 41.159 meter, atau dalam kilometer sekitar 41 kilometer. Seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu cara kita mendapatkan panjang jalan kolektor yang ada di Kota Tasik berdasarkan data yang sudah ada. Itu adalah salah satu caranya ya. Kita retrieval dulu datanya, kita seleksi dulu datanya, lalu kita calculate, lalu kita hitung, calculate geometri. Oke, itu satu pertanyaan sudah kita jawab. Panjang jalan kolektor di Tasik adalah 41,159 km. Kita close. Oke, nah seperti yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, bahwa dalam ArcGIS ini kita memiliki, atau istilahnya banyak jalan ya, banyak cara untuk mencapai tujuan kita gitu. Tergantung datanya atau tergantung tujuannya seperti apa. Misalkan kalau kita ingin membuat atau meretrieval datanya terlebih dahulu, itu bisa, atau bisa juga retrieval datanya diakhirkan. Nah, itu adalah salah satu cara ketika kita menseleksi datanya terlebih dahulu, kemudian menghitungnya ya. Nah, kemudian bisa juga kita dibalik gitu ya, kita melakukan calculate geometri terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita seleksi data berdasarkan atributnya. Caranya sama ya, kita open dulu atribut tabelnya, kemudian di sini kita close dulu ya. Oh, ini sudah ada ya. Oke, kita delete dulu. Kita anggap tidak ada ya. Nah, tadi cara pertama kita retrieve dulu datanya, atau kita seleksi dulu datanya, lalu kita calculate geometri. Bisa juga kita sebaliknya gitu ya, kita calculate geometri dulu, untuk selanjutnya kita pilih datanya berdasarkan keinginan kita gitu, atau tujuan pertanyaan kita gitu. Caranya sama ya, kita add field dulu, misalkan panjang dalam meter,
pilih double biar ada koma-komanya. Nah, kita calculate geometry. Karena kita sudah ganti sistem kodenya, ini sudah otomatis. Lalu muncul panjang dalam meter. Oke. Nah, kalau di sini bisa juga misalkan tanpa membuat layer baru, kita bisa menjawab pertanyaan itu tadi ya, pertanyaan tentang berapa panjang ruas jalan kolektor yang ada di Kota Tasik gitu. Caranya kita klik table optionnya, sama ya, kita select by attribute. Kita karena keterangan jenis jalannya ada di remark, kita pilih remark. Remark sama dengan get unit value jalan kolektor. Lalu kita apply. Nah, sama ya, dia akan menandai polyline yang berjenis jalan kolektor dengan warna yang biru terang. Artinya dia sudah terseleksi. Hasil seleksi kita sudah berhasil. Lalu, nah di sini nih kita bisa kita bisa pilih atau bisa menampilkan yang record atau attribute table yang hasil seleksi kita saja dengan cara kita geser, arahkan mouse-nya ke bawah ya, di sebelah mana nih, sebelah yang ada panah tentang specific record ya. Nah, kita arahkan mouse-nya ke show selected record. Kalau tadi show all record, kita show selected record. Nah, lalu kita klik kiri ya. Dia menampilkan polyline yang sudah kita seleksi sebelumnya. Nah, tanpa kita membuat layer baru, kita sudah bisa melihat atau kita sudah bisa menjawab pertanyaan kita tadi tentang seberapa panjang jalan kolektor yang ada di Kota Tasik. Sama ya, kita arahkan kursor kita ke kolom panjang yang field yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita pilih statistik. Nah, bisa dilihat ya bahwa sumnya sama, yaitu 41.159 meter atau 41,159 km. Nah, itu adalah cara yang kedua. Tanpa kita membuat layer baru, kita sudah bisa jawab pertanyaannya. Kemudian ya, apabila kita hanya ingin mengetahui panjangnya saja gitu, tanpa membuat data baru, kita langsung saja select by attribute gitu. Nah, kemudian bisa juga kita pilih clear dulu ya, clear selection dulu. Jangan lupa kalau kita ingin membuat seleksi baru. Bisa juga misalkan kita menjawab pertanyaan yang lainnya, misalkan kita clear dulu, menjawab pertanyaan tentang seberapa panjang ruas jalan arteri. Nah, kita pilih remarknya sama dengan jalan arteri. Nanti dia akan menseleksi polyline yang remarknya adalah jalan arteri. Sama seperti tadi, kita arahkan mouse ke show selected record dan kita klik. Nah, kalau sudah, tinggal kita lihat statistiknya, berapa sumnya atau jumlahnya, jumlah dari polyline yang remarknya adalah jalan arteri. Ternyata sumnya adalah untuk jalan arteri yang ada di Kota Tasik ini, dia panjangnya adalah 9.478 meter atau 9,4 km gitu, seperti itu.
Baik, itu untuk length, untuk panjang. Selanjutnya untuk area ya. Selanjutnya untuk area sama ya, sebenarnya pada dasarnya kita calculate geometri, kita add field, calculate geometri, tentukan satuan yang ingin kita gunakan, bisa hektar, bisa meter, bisa kilometer persegi, bisa meter persegi gitu. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, kita remove dulu. Nah, sekarang kita contohkan untuk area ya. Nah, silahkan dibuka data kelurahan atau admin kota Tasikmalaya. Kalau sudah dibuka, kita open attribute table. Oke, selanjutnya sama ya. Pada dasarnya kita tambahkan dulu fieldnya. Bikin double, tidak ada koma-koma. Kita misalkan tambahkan add field luas, satunya adalah hektar. Pastikan dulu ya sebelum kita mengkalkulasi geometri, biar luasannya keluar, itu sistem koordinatnya yang kita pilih adalah UTM karena dia adalah metrik ya, satuannya. Kalau long lat, kalau geografis dia satuannya adalah DMS ya, degree, minute, and second, derajat, menit, detik. Kalau sudah sistem koordinatnya UTM, tinggal kita calculate geometri. Nah, di sini bisa kita propertinya kita pilih area ya. Area, lalu kita pilih hektar unitnya, lalu kita klik OK. Nah, di dalamnya nanti di field yang sudah kita buat tadi, sama seperti ketika kita mengkalkulate length atau panjang, untuk area dia juga sudah muncul berdasarkan unit yang sudah kita pilih sebelumnya. Karena unitnya adalah hektar, ini adalah menunjukkan hektar ya. Misalkan di kecamatan di Cibeti, ternyata luas wilayahnya adalah 251 hektar gitu. Dan selanjutnya. Kemudian di sini kalian juga bisa, kita clear dulu ya seleksinya, menseleksi berdasarkan nama objeknya ya, misalkan kita ingin mengetahui luas kecamatan ya. Nah, kecamatan misalkan kita ingin mengetahui luas kecamatan ini ada di field Watt MKC. Kita pilih Watt MKC di sini. Sama dengan misalkan kecamatannya adalah Mangkubumi misalkan. Lalu kita apply. Nah, nanti si artis ini dia akan menseleksi area-area yang field Watt MKC-nya adalah Mangkubumi. Nah, Watt MKC ini adalah representasi dari kecamatan ya, dia adalah nama kecamatan. Jadi kita sudah punya atau kita sudah menseleksi kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan Mangkubumi. Nah, kita ingin mengetahui luas area kecamatannya saja. Kita arahkan
karena kita sudah menseleksi kelurahan yang ada di Kecamatan Mangkubumi ini, kita arahkan kursor kita ke show selected record. Dia akan menampilkan record yang sudah kita seleksi tadi ya. Nah, warnanya ditandai dengan warna biru muda. Lalu kalau sudah, kita calculate geometri, kita lihat statistiknya. Nah, di sumnya atau jumlahnya kita lihat ternyata luas Kecamatan Mangkubumi adalah 2456 hektar. Seperti itu. Jadi sama saja ya, seperti kita menghitung jarak, menghitung luasan juga sama ya. Kita bisa lihat di summarize di statistiknya, dan kita lihat di sumnya seperti itu. Oke. Kemudian dalam ArcGIS juga kita memungkinkan untuk menseleksi berdasarkan ini ya, misalkan operasi matematika gitu. Misalkan kita ingin menseleksi, kita clear dulu ya, kita ingin menseleksi kelurahan yang luasannya di bawah 100 hektar gitu. Kalau manual kan ketika datanya banyak, cukup makan waktu ya. Misalkan kita pilih satu persatu, seleksi yang kecamatan yang di bawah 100 hektar misalkan. Nah, kita bisa menseleksinya secara langsung ya, berdasarkan atributnya. Caranya sama ya tadi, karena informasinya ada di field luas underscore hektar, kita pilih luas underscore hektarnya. Lalu nah di sini kita pilih luas hektar kurang dari ya, berarti yang kurang dari, atau yang kita ingin memilih yang kelurahan yang luas saja gitu. Kita pilih atau kita ketik luas hektar lebih dari sama dengan 100 misalkan. Nah, artinya kita ingin menseleksi kelurahan yang ada di Kota Tasik yang memiliki luas hektar di atas 100 hektar. Lalu kita klik apply dan close. Nah, bisa kita lihat ternyata dari 69 kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya, 63 di antaranya memiliki luas di atas 100 hektar gitu. Artinya hanya ada 6 kelurahan yang luasannya kurang dari 100 hektar gitu. Seperti itu ya cara kita meretrieval data atau menseleksi. Nah, di ArcGIS ini juga kalau kita sudah menseleksi, misalkan kita sudah menseleksi kelurahan yang memiliki luas di atas 100 hektar. Lalu kemudian kita ingin mengetahui atau kita ingin membalik itu hasil seleksinya. Nah, untuk membalik hasil seleksinya tersebut kita tidak perlu mengetik ulang ya. Kita pilih saja ini nih. Kita bisa switch selection. Dia ada di sebelah kanannya ada table option, ke kanannya ada related table, ada select by attribute, ada switch selection.
Nah, ketika kita mengklik switch selection, nanti hasil seleksi kita akan terbalik gitu. Akan terbalik akan menseleksi fitur-fitur yang tidak terseleksi sebelumnya gitu. Kita contohkan ya, misalkan kita sudah menseleksi kelurahan yang memiliki luas di atas 100 hektar. Sekarang kita mau men-switch gitu. Kita ingin hanya menseleksi kelurahan yang memiliki luas di bawah 100 hektar. Lalu kita klik aja switch selection. Nah, nanti si software atau si ArcGIS ini seleksinya akan terbalik gitu ya. Akan menseleksi feature yang tidak terseleksi sebelumnya gitu. Kalau bolak-balik seperti kita klik berulang-ulang bisa gitu. Seperti itu. Oke, nah mungkin kita clear ya. Mungkin itu saja ya untuk tentang measurement function, kemudian retrieval function yang bisa kita pergunakan tergantung tujuan kita atau pertanyaan yang muncul di benak kita, atau pertanyaan penelitian misalkan yang ingin kita jawab gitu. Oh iya, bisa juga misalkan kalau ingin di ArcGIS juga dia ada namanya tools measure ya. Kita bisa mengukur jarak atau area yang ada di peta. Misalkan kita bisa pilih measure line, dari sini ke sini kita ingin tahu jaraknya berapa. Dari sini ke sini misalkan ternyata jaraknya adalah 21 atau lengthnya adalah 5.823 meter gitu. Kalau ke sini lagi ternyata 12.852 meter gitu. Nah, itu untuk line measurement. Lalu bisa juga untuk area gitu. Kita bisa bikin polygon terlebih dahulu misalkan. Dan kita bisa ketahui areanya berapa square meter gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja ya materi kita pada pertemuan kali ini. Nanti tugasnya mungkin akan diumumkan selanjutnya oleh Pak Setio di WhatsApp group atau di Google Classroom gitu. Itu saja ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditinggalkan di WhatsApp group atau di Google Classroom. Nanti saya jawab pertanyaannya kalau misalkan ada pertanyaan. Baik, mungkin itu ya. Kita cukupkan saja materi kita untuk pertemuan ke-13 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.